Pengalaman saya ketika kuliah. Ketika saya mulai kuliah di Rutgers University pada 1964, tentu saya beranggapan bahwa jika saya jadi mahasiswa yang baik dan bersungguh-sungguh, kelak saya akan jadi orang yang lebih cerdas. Itulah kira-kira hasil yang diharapkan dari mencoba mengasah pikiran saya dengan konsep-konsep yang rumit, bergaul dengan orang-orang maju dan terdidik, terlibat dalam diskusi hangat dan acara-acara bermutu, serta membaca begitu banyak buku, meyakini bahwa kuliah akan menjadikan saya lebih cerdas, dan makin banyak kuliah yang saya ikuti maka saya akan makin pintar. Saya pun tenggelam dengan penuh semangat dan keasyikan. Saya tidak mengambil beberapa mata kuliah yang melemahkan seperti fisika untuk penyair. Saya mengambil kuliah-kuliah yang langsung berkaitan dengan serangan nuklir seperti fisika analitis, mata kuliah yang dirancang untuk mahasiswa teknik. Karena saya punya bakat matematika, saya pun juga akan mengambil mata kuliah kalkulus untuk bencong seni liberal. Saya mengambil 10 kredit untuk mata kuliah kalkulus teoritas yang khusus dirancang untuk jurusan matematika. Itu berarti setiap hari masuk kelas selama setahun, bukan hanya mengikuti kelas membosankan 2 kali seminggu. Dengan semangat membara seperti anak pramuka, saya memasukkan seluruh fakta, rumus, operasi, konsep, teori, dan bukti-bukti ke dalam otak saya yang terus bekerja. Saya mendorong untuk jadi lebih cerdas, namun seperti yang Anda tahu, sedikit pun saya tidak bertambah cerdas. Sistem yang keliru. Sekarang sudah sangat jelas bahwa tak peduli betapa prestisius, betapa lengkap, atau betapa rincinya pembagian fakultas sebuah kampus, atau betapa dekilnya celana yang dikenakan para mahasiswa, tak peduli apakah itu sekolah, taman kanak-kanak, atau program doktor, atau apapun di antara dua jenjang itu, doktor atau apapun di antara dua jenjang ini, pendidikan sebagaimana yang ada sekarang sama sekali tidak membuat para siswa untuk mahasiswa makin cerdas. Pendidikan tidak membuka potensi mental siswa. Pendidikan tidak mampu meningkatkan pengetahuan diri seorang siswa. Pendidikan modern sebagian besarnya adalah parade fakta-fakta yang tercerai-berai, kerap tak relevan dan mudah diterlupakan, yang sama sekali tak punya dampak positif atau manfaat yang bertahan lama. Pendidikan sekarang memakai pendekatan atlet angkat besi atau pendekatan gila kerja untuk membuat Anda jadi lebih cerdas, membaca lebih banyak buku, menghafal lebih banyak fakta, mencerna lebih banyak pemikiran, merenungkan pemikiran-pemikiran yang berat, mengurai pikiran-pikiran canggih, membiarkan pikiran sendiri ditantang dan dikritik, dan selalu ketinggalan dalam seluruh proses. Ini adalah pendekatan dari luar ke dalam, yaitu memperlakukan pikiran dan jiwa siswa seperti kontainer yang harus diisi dengan segala macam informasi. Cara ini tidak akan berhasil. Melatih otak tidak akan membuatnya lebih cerdas. Jika Anda bodoh ketika mulai memasuki jenjang pendidikan modern, atau sebaliknya Anda sangat pintar, Anda tetap tidak akan lebih cerdas ketika lulus. Salah satu informasi yang amat mengecewakan terkait kondisi pendidikan sekarang datang dari sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa IQ seorang siswa tumbuh sejak masa kanak-kanak dan akan mandek ketika dia berusia 15-16. Pendidikan semasa kuliah, apapun efeknya terhadap dimensi yang lain, tetap tidak akan meningkatkan IQ. Jadi orang akan menjalani hidupnya sampai mati secara harfiah dengan kecerdasan remajanya. Ini adalah kebenaran yang menyedihkan. Namun pendidikan sebagaimana yang berlangsung sekarang sangat kacau dan amat superficial. Pendidikan modern dalam usaha melatih otak telah berakhir dengan tangan hampa. Pendidikan telah gagal menjadikan pelajar lebih cerdas, dan jika ia tetap bersikeras seperti ini,
ia akan terus-menerus menemui kegagalan. Sementara para pelajar belajar beberapa keterampilan yang cerdas akan belajar membaca, menulis, menghitung ujian, sementara yang non-akademis akan belajar menyetel karburator dan memukul paku. Tidak ada yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kecerdasan dan kreativitas yang jadi potensinya. Ini tragedi besar. Proses membuang-buang kehidupan yang begitu luar biasa. Pendidikan modern bukan hanya gagal mengembangkan kecerdasan dan potensi mental siswa, ia bahkan mengebirinya. Ada banyak penelitian baru-baru ini yang menunjukkan kalau kesehatan dan keceriaan pelajar terancam oleh praktik pendidikan modern. Di antara penelitian itu adalah studi yang mencatat lambatnya perkembangan ego, lambatnya perkembangan moral, lambatnya perkembangan kognitif di antara para lulusan. Studi-studi lain bahkan menunjukkan bahwa siswa yang sudah lulus ternyata makin kurang kreatif justru karena mereka bersekolah kembali ke titik nol. Jadi, setelah menghabiskan miliaran dolar per tahun untuk membiayai sistem yang mandul, belum lagi miliaran jam yang dihabiskan para siswa dan mahasiswa di sekolah, kita harus kembali ke titik nol dengan pertanyaan yang sama, bagaimana caranya bisa cerdas? Seperti yang dikatakan para psikolog, jika kita hanya menggunakan 5-10% potensi mental kita, maka jelas sekali banyak ruang yang tersedia untuk perbaikan. Mustahil sang pencipta memberi kita 100% potensi mental jika dia tahu kita hanya mampu memanfaatkan secuil saja dari potensi itu. Dia tidak memberi kita yang 95% hanya untuk menjadikan beban tak berguna bagi kita. Pasti ada jalan untuk memanfaatkan anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita dan menjadi lebih cerdas. Jika bukan melalui pendidikan, lalu apa? Jika Anda mencermati pelajaran-pelajaran yang jauh ini telah diketengahkan buku ini, Anda akan tahu jawabannya. Tidak akan bisa ditemukan di permukaan. Jalan keluarnya hanya dapat ditemukan dalam level yang lebih dalam, lebih subtil, lebih mendasar, lebih fundamental, level yang sama sekali diabaikan oleh para pendidik modern, atau lebih tepatnya level yang sama sekali tidak mereka ketahui. Apa yang luput? Sekarang ini para pendidik hanya peduli dengan informasi dan keterampilan. Perguruan tinggi terus-menerus membagi seluruh pengetahuan dan menempatkannya ke berbagai kategori seperti fisika, kimia, matematika, teknik, psikologi, biologi, fisiologi, sosiologi, ekologi, ilmu politik, filsafat, seni, bahasa, astronomi, geologi, dan seterusnya. Terlepas dari kegigihan para pendidik ini, mereka lupa akan satu hal. Mereka melupakan peserta didik itu sendiri. Mereka melupakan pihak yang mengetahui, orang yang sebenarnya mengetahui pengetahuan. Siapakah orang ini? Siapakah dia sesungguhnya yang mengetahui ini? Apa yang kamu ketahui? Saya tahu termodinamika. Saya tahu termodinamika nuklir. Bagus. Siapakah yang tahu termodinamika nuklir itu? Sayalah yang mengetahuinya. Siapakah saya itu? Wah, saya tidak tahu. Jelas, diri Anda sendirilah yang jadi dasar bagi setiap pengalaman Anda. Jika Anda tidak mengetahui siapa Anda, jika Anda tidak mengenal diri Anda sendiri, maka pengetahuan apapun yang Anda kuasai disandarkan pada dasar yang lemah berupa ketidaktahuan. Pengetahuan yang didasarkan pada ketidaktahuan tidak akan pernah bisa besar atau kuat. Pengetahuan tentang diri Anda sendiri, pengetahuan tentang totalitas diri Anda sendiri adalah fundamen pengetahuan lain. Sayangnya, setiap sekolah tidak memperhatikan pengetahuan yang maha penting ini. Aku mengetahui segalanya kecuali diriku sendiri. Francois Villon, penyair Prancis 1431
1465. Lalu siapakah Anda? Jika kita mengupas satu persatu lapisan-lapisan yang membentuk diri kita, seperti mengupas satu persatu lapisan cesium bawang, pada akhirnya kita akan sampai ke inti dari kita. Mari kita lakukan. Mari kita mengupas lapisan terluar, berjalan, bicara, menari, anggota klub golf. Apa lapisan berikutnya? Aktivitas indrawi kita adalah lapisan berikutnya. Melihat, mendengar, menyentuh, merasa, dan membaui. Jika kita mengupas ini, kita akan mengetahui pikiran kita. Jika kita mengupas lapisan ini, kita akan tahu perasaan kita. Jika kita mengupas lagi, apakah yang akan kita ketahui? Di tahap ini, kita hanya sadar, murni, dan sederhana. Kesadaran adalah inti dari kita. Setiap pengalaman manusia didasarkan pada kesadaran. Saya menyadari bahwa saya bergerak. Saya menyadari bahwa saya melihat. Saya menyadari bahwa saya berpikir. Saya menyadari bahwa saya merasa, dan seterusnya. Anda harus sadar sebelum Anda dapat mengalami, sebelum Anda dapat mengetahui, sebelum Anda dapat berbuat. Kesadaran atau menyadari adalah dasar penting sebelum memiliki pengalaman apapun. Pendidikan modern mengajarkan fisika kuantum, kalkulus lanjutan, dan merajut keranjang dengan cara yang cukup baik. Yang luput dari semua ini adalah jalan buat Anda untuk meraih pengetahuan tentang kesadaran Anda sendiri. Dan lebih penting lagi, jalan untuk mengalami inti diri Anda yang terdalam dan paling murni, terlepas dari pikiran, emosi, dan persepsi. Pengalaman inilah yang segera akan saya jelaskan, yang membentuk potensi mental Anda dan yang membuat Anda lebih cerdas serta kreatif, dan karenanya menjadi lebih sadar dan mencintai. Pengalaman inilah yang akan memungkinkan Anda dapat memanfaatkan otak Anda lebih baik lagi, sehingga ia berfungsi sebagaimana mestinya. Disinilah tempat di mana Anda harus mencari tahu diri Anda dengan cara yang mendalam, intim, utuh, dan jelas. Bagaimana? Berbagai tradisi budaya telah mengakui berapa besar nilai pengalaman tentang kesadaran murni dan telah menciptakan teknik-teknik untuk meraihnya. Namun sebagian besar pendekatan ini mensyaratkan pengendalian mental yang sangat ketat. Setiap latihan mental ini membosankan, tidak menyenangkan, membikin jenuh sebelum pengalaman yang diinginkan dapat diperoleh. Di samping itu, seluruh latihan ini berat untuk dilaksanakan. Jelaslah mengapa cara-cara ini kemudian tidak ada yang populer. Tetapi saya bagaimanapun sangat gandrung dengan gampang. Makin gampang makin baik. Bagi saya, kemudahan menjadi raja dan bekerja hanyalah untuk orang-orang bodoh. Dalam perspektif ini, saya memperoleh hasil yang luar biasa karena telah mempraktikkan program meditasi transendental, teknik yang dikembangkan dan diperkenalkan kepada dunia oleh Maharishi Mahesh Yogi. Teknik meditasi transendental sangat mudah dan sama sekali tidak memerlukan kerja keras. Teknik ini memungkinkan pikiran Anda tenang untuk mengalami level-level pikiran yang lebih dalam sampai Anda mampu melampaui transenden dari pikiran seutuhnya, sehingga Anda bisa mengalami kesadaran Anda dalam keadaan yang begitu tenang dan murni. Keterangan lebih lanjut tentang hal ini dapat Anda baca dalam appendix.